Katakan, Yesus lebih besar dari masalahku. Mazmur 93 1 ayat 4 dan 5. Saya bacakan untuk Bapak Ibu. Mazmur 93 ayat 1, 4 dan 5. Yesus terlebih besar. Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturanmu sangat teguh, baik-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah berkata bahwa Allah lebih hebat dari segalanya. Yang setuju kata amin? Allah lebih hebat dari sungai. Allah lebih hebat dari dunia. Allah lebih hebat dari cakrawala. Bahkan Alkitab berkata, ini sepanjang masa. Hari ini saya berdoa, Bapak Ibu yang datang hari ini punya paradigma yang baru. Pulangnya kita punya keyakinan, Tuhan saudara, Tuhan saya, Tuhan yang besar. Katakan Tuhan yang besar. Katakan Tuhan yang dahsyat. Semenjak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, terjadilah begitu banyak masalah. Sejak Hawa dan Adam jatuh dalam dosa, di situ titik awal begitu banyak masalah. Tidak ada seorang pun di kolong langit ini yang tidak memiliki masalah. Mau kulitmu putih, kulitmu hitam, warna-warni, selama Bapak Ibu di kolong langit ini pasti punya masalah. Sekalipun lipstikmu merek Amerika, merek Korea, merek Cina, pasti punya masalah. Halo, manusia terus berjuang untuk keluar dari masalah. Manusia terus berjuang keluar dari himpitan masalah yang membelenggu dengan berbagai cara, berbagai langkah. Bahkan ada manusia yang ujungnya mengandalkan manusia. Namun Alkitab saya mengatakan dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, terkutuklah orang yang mengandalkan bangsawan, yang mengandalkan kekuatan sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau masalah bertubi-tubi? Masalah pertama datang, belum selesai masalah pertama, datang masalah kedua. Masalah kedua masih dalam proses, belum kelar, belum selesai. Masalah ketiga datang lagi. Gonta-ganti masalah. Bertubi-tubi hari ini. Sebagai umat Tuhan yang sudah ditebus, ada kabar baik. Katakan kabar baik. Katakan kabar baik. Yaitu saudara dan saya tidak perlu panik. Tidak perlu khawatir. Tidak usah gamang. Kabar baiknya adalah Yesus lebih besar dari masalahmu. Ada amin? Kabar baiknya adalah Yesus lebih besar dari masalah kita. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan Yesus terlebih besar. Lebih kencang. Yesus terlebih besar. Matius 11:28 bilang gini. Kita baca sama-sama. Matius 11:28. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Alkitab berkata, marilah kepadaku semua. Katakan semua. Berarti tidak ada satupun di tempat ini yang tidak punya masalah.
Berbahagialah ibu, berbahagialah bapak yang datang ke gereja. Karena Tuhan mengundang, katakan mengundang. Marilah kepadaku. Dia bilang mari, mari, mari. Semua yang letih lesu, semua yang capek, semua yang khawatir, semua yang cemas dan berbeban berat. Dia bilang gini, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dan dia juga mengatakan, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Artinya, menjadi pengikut Kristus tidak membebaskan saudara dari masalah. Mengikut Yesus tidak menjamin Anda tidak punya masalah. Halo? Mengikut Yesus tidak menjamin Anda tidak punya persoalan. Namun kabar baiknya adalah jangan kamu khawatir. Jangan kamu cemas. Dia lebih besar dari masalah kita. Pertanyaannya, mengapa Yesus lebih besar dari masalah kita? Yang pertama, Yesus adalah Tuhan. Katakan Yesus adalah Tuhan. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ayat ini keluar ketika Yesus baru disalibkan. Sehingga murid-murid chaos. Murid-murid bingung. Kok guru yang dia sembah mati? Kok guru yang dia puja-puji tewas? Bahkan dipermalukan, dicambuk, dihina, diludahi, diinjak. Dan Yesus katakan, karena murid-murid ragu, murid-murid bimbang, Yesus tidak mau ini terjadi. Dia datang mendekati, katakan mendekati. Ketika saudara sedang galau, ketika saudara sedang cemas, Yesus mendekati Anda. Dan dia katakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ada amin? Mungkin Bapak Ibu sedang ragu hari ini. Mungkin Bapak Ibu sedang bimbang hari ini. Stop andalkan bangsawan. Stop andalkan manusia. Karena Alkitab berulang kali, terkutuklah orang yang andalkan manusia. Hari ini, mari kita datang kepada Yesus. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita baca Roma 8 ayat 35. Roma 8 ayat 35. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Alkitab kita memberikan kesimpulan. Coba dia tantang Anda. Siapa yang bisa memisahkan kita dari Kristus? Apakah penindasan? Apakah kesesakan? Apakah penganiayaan? Apakah kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Tidak ada satupun alasan yang bisa memisahkan kasih Kristus kepada kita. Ada amin? Kenapa Yesus terlebih besar? Yang pertama, karena Yesuslah Tuhan. Ada amin? Ada lagu lama. Yesuslah Tuhan. Tahu lagunya? Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan segala bangsa. Dimahkotai kebenaran, dimahkotai keadilan. Darahnya hancurkan semua musuhku. Dia pembebasku yang berkuasa. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Katakan Yesuslah Tuhan. Katakan Yesuslah Tuhan. Hari ini saya mau katakan kepada saudara,
apapun masalahmu, apapun persoalanmu, Yesus mengatakan, Yesus penguasa langit dan bumi. Amin. Yang kedua, kenapa Yesus lebih besar? Mengapa Yesus lebih besar dari masalah kita? Yang kedua, Yesus pemegang kendali kehidupanmu. Yesus pengendali kehidupan kita. Yohanes 1 ayat 3. Ya, kita baca sama-sama Yohanes 1 ayat 3. 1, 2, 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya, segala sesuatu yang Anda alami itu Tuhan tahu. Iya. Tuhan tidak pernah cuek. Tuhan tidak pernah tidak tahu. Sekali lagi saya baca. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak suatu pun yang telah terjadi. Artinya, apapun yang Bapak alami, Tuhan tahu. Dan Tuhan izinkan. Dalam sekali, Pak. Tuhan tahu. Tuhan tahu apa masalahmu. Tuhan tahu apa pergumulanmu. Tuhan tahu apa kecemasanmu. Tuhan tahu apa kekhawatiranmu. Karena apa? Tuhan yang memegang kendali. Amin. Yesus itu pencipta kita. Jika Dia adalah pencipta kita, tentunya Tuhan bertanggung jawab penuh atas ciptaannya. Hari ini Bapak Ibu, percayalah kepada firman. Tuhan tahu kebutuhanmu. Tuhan tahu segala pergumulanmu. Karena Tuhanlah yang mengendalikannya. Apalagi kita yang sudah ditebus. Amin. Bila kita punya masalah, itu melalui Dia. Benar, saya mengatakan. Ketika saudara mengalami masalah, itu melalui Dia. Dia mau murnikan saudara. Karena tidak ada sesuatu pun yang dapat menyentuh kehidupan kita kalau bukan ada izin dari Dia. Karenanya jangan berhenti berharap. Karena jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti memegang Tuhan dalam hidupmu. Bila yang engkau pegang Tuhan, maka yakinlah Dia tidak akan pernah membiarkanmu begitu saja. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa Yesus lebih besar dari masalah kita? Yang ketiga apa? Karena Yesus menyertai kita. Kemanapun Bapak pergi, Tuhan ada di situ. Mau ke Sunter, Kelapa Gading, Pulau Gadung, Tuhan ada. Mau ke Pajak, tahu Pajak? Kalau di Cianter, Pajak itu pasar. Naik apa? Naik kereta. Bukan naik motor kereta, bukan. Naik motornya. Sumatera beda-beda. Ketahuilah, Matius 28. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mau Bapak Ibu ke Singapura, Tuhan ada. Mau Bapak Ibu ke Malaysia, Tuhan ada. Mau Bapak Ibu ke Sukabumi, Tuhan ada. Ada, amin? Kenapa Yesus lebih besar dari masalah kita? Kenapa? Yesus menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Yesus tidak berkata bahwa masalah tidak akan ada dalam hidup kita. Tapi Dia katakan, aku menyertaimu. Ada amin? Katakan sebelah kanan, Tuhan menyertaimu. Ayo, kata sebelah kiri, Tuhan menyertaimu. Artinya, kalau alasan ini kita tangkap, tidak ada alasan berkata, aku sendirian. Setelah sendirian, kalau hidup kan radio, sendiri lagi. Pulangkan saja aku pada opungku atau kakekku. Tidak ada kata kesepian. Halo. Jangan-jangan kau yang pergi meninggalkan Tuhan. Sekali lagi, Allahku berkata, ketahuilah, ini mesti tahu. Q, ini mesti tahu Q. Tuhan bilang apa? Aku menyertai kamu loh. Aku menyertai kamu senantiasa.
Bukan sampai besok. Bukan sampai 2026. Bukan sampai 2030. Bukan. Tapi apa? Sepanjang masa sampai akhir zaman. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu perhatikan saya dengan seksama. Saya singkat saja. Perhatikan. Dalam pandangan Alkitab. Dengarkan saya. Masalah menjadi awal terjadinya mukjizat. Halo. Masalah itu sebenarnya awal untuk terima mukjizat Inang. Porsche Mahamu. Yang kedua, mukjizat tidak akan terjadi bila tidak ada masalah. Jadi kalau pengen mukjizat, Tuhan kasih dulu masalah. Itu patternnya, itu polanya Inang. Kalau pengen kesembuhan, sakit dulu. Kalau pengen kelimpahan, kekurangan dulu, Pak. Tuhan uji, apakah mulutmu berkata, Tuhan, aku perlu Engkau. Dengarkan ini. Masalah adalah pendahuluan dari berkat. Dengarkan para penatua-penatua dari Bangka Belitung. Sekali lagi, masalah adalah pendahuluan dari berkat. Tidak ada lompat ke berkat, tidak ada. Pendahuluannya adalah masalah dulu. Persoalan dulu. Tapi di balik itu semua, Alkitab sudah mengatakan baru dapat berkat. Amin? Bila kita ada dalam masalah, ingat. Setelah masalah, mukjizat terjadi. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya! Yesus tidak akan pernah mengecewakanmu kalau Anda mengerti konsep ini. Jadi, makanya Alkitab berulang kali mengatakan, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira, udah gembira aja. Happy-happy saja. Ada amin? Dengarkan ini. Setan suka ngomong. Setan suka bergaul. Dia bilang gini, aku akan menghancurkanmu. Aku akan menghancurkan dia. Aku akan menghancurkan pernikahannya. Aku akan menghancurkan karirnya. Aku akan menghancurkan keluarga mereka. Itu setan yang ngomong. Tapi ingat, apa setan yang tidak tahu? Setan tidak tahu bahwa saudara sedang menerima darah Yesus. Katakan darah Yesus. Saya katakan saat ini, setan tidak bisa melewatimu. Karena ada darah Yesus ada dalam kehidupanmu. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin saudara punya masalah besar hari ini. Mungkin saudara punya pergumulan besar. Mungkin saudara punya raksasa besar. Mungkin saudara punya sakit yang parah. Mungkin saudara punya hutang yang banyak. Mungkin saudara punya keuangan yang bermasalah. Tetapi Alkitab saya mengatakan, Yesus terlebih besar dari masalahmu. Amin. Yesus terlebih besar dari pergumulanmu. Yesus terlebih besar dari penyakitmu. Yesus terlebih besar dari hutang-hutangmu. Yesus terlebih besar dari urusan keuanganmu. Ada haleluya? Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Siapa raksasamu? Siapa Goliatmu? Lebih besar Tuhan dari Goliatmu. Ada amin? Memang secara fakta Goliat lebih besar. Fakta mengatakan raksasa Filistin memang banyak. Fakta mengatakan tentara Filistin memang terlatih. Tapi Alkitab mengatakan Tuhannya Daud mengalahkan Goliat. Tuhannya Daud mengalahkan tentara Filistin. Tuhannya Daud itu Tuhan kita memberikan kemenangan kepada Daud. Hari ini kalau Daud saja ditolong Tuhan, apalagi saudara. Ada amin? Pertanyaannya, siapa raksasamu? Hutangmu kah? Relationship kah? Keuanganmu kah? Hari ini saya mengajak saudara, konsep kita sekarang, carilah dahulu. Katakan carilah dahulu. Ini kuncinya Pak.
Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan dipertambahkan kepadamu. Kerajaan Allah asal katanya adalah raja. Cari dulu rajamu. Halo, cari dulu Yesusmu. Baru Tuhan akan menjungkir balikan masalahmu. Ada amin? Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya tidak tahu siapa raksasamu. Saya tidak tahu siapa Goliatmu, tapi saya tahu Tuhan saya bisa mengalahkan Goliatmu. Ada amin? Hari ini Anda dan saya pulanglah dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertaimu. Tuhan menyertaiku sampai selama-lamanya. Tuhan menaruhmu di tempat yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, melainkan apa? Melalui perjuangan dan air mata. Amang, oh ya amang. Halo, sekali lagi, Tuhan menaruhmu di tempatmu sekarang. Jangan pergi lagi. Pulangkan saja, jangan kau pulang. Bukan karena kebetulan. Tahankan situ. Karena itu istrimu, itu suamimu. Jangan sebentar-bentar berkelahi sama suami istri, pulang ke rumah. Kalau kau pulang ke rumah, pulang terus. Pulang ke surga maksudnya. Lihat, orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan. Orang yang hebat tidak dihasilkan oleh kegampangan, melainkan melalui perjuangan dan air mata. Ada men? Anda pernah menangis? It's okay. Nggak apa-apa, Inang. Ayo, Bapak belum tahu udah berapa ember air mataku. It's okay. Selama Anda menangis cari Tuhan. Berjuang. Pejuang rupiah, pejuang dolar. It's okay. Tidak ada emas datang dari langit. Tak ada itu. Hanya sekali zaman Israel. Itu pun mananya. Tapi hari ini saya berdoa. Berjuanglah. Percayalah akan tiba waktunya air matamu jatuh bukan karena masalah. Perhatikan. Percayalah akan tiba waktunya air matamu jatuh bukan karena masalah. Tetapi karena Tuhan telah menjawab doa-doamu dan usahamu selama ini. Ada amin? Percayalah Bapak Ibu. Tuhan membuat mimpi besar di hatimu bukan karena tanpa alasan. Raihlah dan andalkan Tuhan dalam prosesnya. Tanpa kekuatan dari Tuhan, kita tak mampu melewati semuanya. Perhatikan slide. Ingat ini. Yesus punya 1.000.000 jalan keluar. Walaupun dirimu punya 100 masalah. Biar Tuhan yang handle dalam hidupmu. Bagianmu hanya taat dan belajar percaya. Ada amin? Percaya saja. Kalau kita cari Yesus, percaya aja. Yesus yang akan handle persoalanmu. Emang dengan pikiranmu Anda bisa mengendalikan, Anda tambah stres. Makanya banyak orang cepat tua seperti karena stres. Halo, coba lihat wajah kiri kananmu. Tambah tua atau tambah muda? Kalau dia tambah tua, dia tukang stres. Halo, lihat kalau wajahnya udah mulai berkerut. Jujur ngomong karena dia stres. Dia pikir dia bisa. Orang yang stres cepat mati. Halo. Alkitab berulang kali mengatakan, hati yang gembira. Udahlah gembira aja lah. Mau utang 10 juta, mau 5 miliar. Gembira aja. Udah. Mau tinggal nasi kayak di rumahmu nggak ada lauk. Halo, Yesus yang ngomong. Kenapa? Kalau kita gembira, satu, kita percaya Yesus. Tunggu aja. Kan sekarang banyak zaman banjir nih. Ya, Anda lihat di TikTok banjir. Mertua saya juga kebanjiran. Siapa bilang pendeta Fernando nggak pernah kebanjiran? Saya pernah kebanjiran, Kyo. Saya pernah ke Solo. Tahun baru. Mobil ada 2. Saya bawa. Mobil 1 tinggal di Grandfield. Tiba-tiba lihat di TV. Hah? Itu Jakarta Barat ya? Hah? Komplek Grandfield ya? Atap udah kena. Wah, dus naik. Terus setelah selesai liburan,
Saya pulanglah ke Jakarta. Kulihatlah mobilku tenggelam. Mana mobilku ya? Kulkas ngapung. Benar. Tempat tidur ngapung juga. Kursi-kursi karatan. Orang-orang mencoba telepon saya. Berbelasungkawa lah. Tapi apa bilang sini? Ketika mereka berusaha menolong saya, ucapan saya bilang gini. Terima kasih untuk ucapanmu, tapi saya mau katakan, Tuhan saya lebih besar dari banjir ini. Itu ucapan saya. Tuhan saya lebih besar dari banjir ini. 6 bulan kemudian. Benar, 6 bulan kemudian. Tanahnya saya tinggiin 1,5 meter. Dulu 1 lantai, sekarang 3 lantai. Dulu mobilnya saya jual, saya beli baru. Karena apa? Ucapanmu adalah kehidupan. Kalau kau sedang bergumul, jangan bilang gini, di mana Tuhan? Kalau sedang punya masalah, jangan berkata, Tuhan aku kesepian. Kalau kau sedang punya persoalan begitu berat, jangan tanyakan Tuhan di mana. Tapi taat dan percayalah di balik masalah itu ada mukjizat. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya! Ingat, Yesus punya 1.000.000 jalan keluar, walaupun dirimu punya 100 masalah. Saya ganti lagi. Yesus punya 1.000.000 solusi, sekalipun 1.000 masalahmu. Ada 1.000 masalahmu, kan belum nyampe. Paling hanya 30 masalahmu. Tapi Yesus saya 1.000.000 solusi untuk Anda. Bagian kita hanya taat aja. Taat dan percaya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Lihat lagi. Jadilah seperti Nuh. Emang Nuh kenapa? Tidak peduli, ini mental luar biasa. Tidak peduli seberapa hebatnya dunia menghina, merendahkanmu. Tapi Nuh tetap bangun bahteranya. Segala usahamu pasti berhasil. Ada amin? Sekalipun banyak yang membuli saudara, menggibah saudara. Udah, pakai konsep Nuh saja. Nggak peduli. Nggak peduli. Yang aku mau adalah tetap taat dan percaya. Ada amin? Jangan khawatir apa yang orang-orang katakan dalam belakangmu. Karena Tuhan Yesus akan memberkatimu di depan wajah mereka. Ada amin? Orang yang membulimu, orang yang menghinamu, nanti Tuhan letakkan di depanmu. Karena saudara terima berkat dari Tuhan. Baru dia menganga. Dia diberkati, aku belum menghina dia. Pak yang menghina Nuh akhirnya tenggelam. Yang taat dengan Nuh selamat. Hanya 8 orang selamat di bahtera Nuh. Sedikit yang masuk kapal itu. Pertanyaan saya, apa mau masuk? Anda mau masuk bahtera atau ikut menghina Nuh? Coba bayangkan Anda di zamannya Nuh. Kan itu zaman kering. Zaman kering kerontang. Terus dia bangun kapal. Anda mungkin dengan pikiran gini, yang gilanya si Nuh ini. Yang tenggen juga ngomong, kenapa rupanya? Masa kau bangun kapal kering-kering gini? Lihat sungai-sungai keringan, danau-danau berkeringan. Yang gila si Nuh. Mungkin Anda seperti itu. Tapi putra-putrinya Nuh diam saja. Dan apa yang terjadi? Seluruh orang yang menghina Nuh tenggelam, dan rest in peace. Hari ini saya mengajak Anda, jangan menghina hamba Tuhan. Karena Anda sedang melawan Tuhan. Diam aja kalau dia salah. Iya, itu rahasianya. Bahkan berkatilah hamba Tuhan itu dengan doamu. Engkau akan diberkati Tuhan luar biasa. Kuncinya di situ. Ada amin? Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya! Diam-diam Tuhan sedang mempersiapkan kejutan yang terbaik untukmu. Hari itu akan tiba. Kamu akan tersenyum dan berkata, terima kasih Tuhan Yesus. Ini lebih dari yang kudoakan.
Pak, Bu, kalau kamu sudah mendoakan, jangan lagi khawatir. Kalau kamu sudah syafaat, jangan lagi cemas. Percayalah, karena imanmu menentukan hasil doamu. Ada amin? Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir. Ada amin? Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Lewati aja prosesnya, Pak. Lewati aja badannya. Lewati aja banjirnya. Jangan kau buat di broadcastmu. Tolong bagi yang ingin menolongku. Ini nomor rekening lah kau. Itu minta-minta namanya. Halo, udah taat dan percaya saja sama Tuhan. Jika Yunus bisa keluar dari perut ikan, jika Daniel bisa keluar dari gua singa, jika Lazarus bisa keluar dari kubur, Anda juga terlepas dari kesulitan. Ada amin? Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Pemusik boleh maju ke depan. Orang yang kuat bisa jatuh. Orang kaya bisa hancur. Orang pintar bisa runtuh. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Ada amin? Tetap aja percaya Yesus. Tetap aja percaya Yesus. Pemusik aja, Bu. Apa? Percaya Yesus. Karena saya percaya ketika Bapak Ibu mengandalkan Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah mengecewakanmu. Ada amin? Saya punya ilustrasi. Seorang anak bertanya kepada bapaknya, Pak, dia bilang sama Papi, masih anak kecil dia. Apa itu, Nak? Menurut Papi, saya punya anak ini, Kalef Kimi, banyak bertanya tentang Tuhan. Kan saya suka ajari mereka mengenai firman. Bahkan setiap malam itu baca Alkitab. Ketika baca Alkitab, mereka suka nanya, Papi, di surga masih boleh makan coklat nggak? Oh, boleh. Karena kan di kulkas Mami nggak boleh. Mami ini marah-marah tuh sama Dede. Oh gitu. Kalau di surga boleh makan ngemil nggak? Boleh. Tapi kalau Mami sini bawel banget sih Mami ini. Papi, kalau di surga boleh makan gula nggak? Boleh. Papi, kenapa kita nggak makan gula ya? Dia tanya. Nah, ini ada seorang anak lain bilang gini. Apa? Saya mau tanya, sebesar apa ukuran Tuhan? Kan sering nyanyi, Tuhanku lebih besar, Tuhanku dahsyat. Dia tanya, seberapa besar ukuran Tuhan? Kemudian papanya bawa dia ke luar. Dia tunjuk ke langit. Kamu tahu itu apa? Pesawat. Itulah ukuran Tuhan. Kata anak kecil, kecil banget ya Tuhannya. Ayahnya bawa dia ke bandara. Ayo kita ke bandara. Coba perhatikan pesawat itu. Datang anaknya begini. Hah? Besar kali pesawatnya, Papi. Besar banget loh. Itulah ukuran Tuhan. Pesan moralnya gini. Hubunganmu, jarakmu sama Tuhan menentukan besar atau tidaknya Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau punya jarak jauh ke Tuhan, engkau akan merasa Tuhan itu kecil. Tapi kalau kau dekat sama Tuhan, close sama Tuhan, maka engkau akan merasakan Tuhan besar sekali. Ada amin? Pertanyaannya, Bu, Pak, bagimu Tuhan itu besar apa kecil? Kalau kau bilang besar, berarti engkau sedang menjalin hubungan dekat sama Tuhan. Ada amin? Ketika engkau mengatakan Yesus besar, artinya masalah lain kecil. Setuju ya? Tapi kalau kau berkata, Tuhan di mana? Jangan-jangan kau tidak pernah berhubungan sama Tuhan. Mana Tuhan ya? Hari ini saya mengajak Anda. Yang membuat
Tuhan lebih besar karena engkau dekat sama Tuhan. Yang membuat Tuhan itu maha dahsyat karena engkau dekat sama Tuhan. Hari ini saya mengajak seluruh Bapak Ibu. Mulai hari ini. Pak, mulai hari ini. Bu, mulai hari ini. Dekatlah sama Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya! Saya berdoa, pandangan saudara berubah. Pandangan saudara berubah. Daud menunggu 15 tahun. Yusuf menunggu 13 tahun baru dapat berkat. Ini waktu gak singkat, Bu. Sarah menunggu 10 tahun baru punya putra. Musa menunggu 40 tahun dapat pertahanan perjanjian. Jika saudara menunggu sesuatu saat ini, saya mau katakan, waktu Tuhan yang terbaik. Ada amin? Ada amin? Coba arahkan tanganmu ke surga, tangan kananmu, tangan kirimu di hatimu. Ikut saya doa. Tuhan Yesus, hari ini saya mau dekat dengan Engkau. Aku mau punya pernyataan, Yesus lebih besar dari masalahku. Mulai hari ini aku komit mencari Engkau. Mulai hari ini aku komit mencari Raja, sehingga Tuhan lebih besar, lebih dahsyat dari persoalanku. Mulai hari ini buka mataku bahwa Yesus ada dalamku. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya! Kita buka ayat terakhir dan kita akan berdoa. Filipi 4 ayat 6. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Pak, ini kunci terakhir. Setelah Anda dekat dengan Dia, kalau Dia dekat dengan Anda, ucapanmu berkata, thank you Jesus. It's the point. Don't asking. Saya buka mata Anda sekarang. Ketika anak saya suka minta kepada saya kadang beri, kadang enggak. Papi minta toys, papi minta bolpen, papi minta buku, saya kadang kasih, kadang enggak. Tapi ketika dia peluk saya, bilang, thank you papi, apapun yang dia minta, saya kasih. Kenapa? Dia peluk saya dan bilang gini, thank you papi ya, untuk take care of me, thank you ya, udah jagain aku. Saya bisa nangis tuh. Oh man, anak kecil ngomong gitu. Sama ketika ketemu Yesus, kalau udah dekat, jangan minta lagi. Tuhan tahu kebutuhanmu, Bu. Bilang gini ya, Tuhan, thank you ya. Thank you banget. Thank you banget. Lihat, ketika Anda belajar bersyukur, di situ Anda sedang menerima mukjizat. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.